Uh, Seperti crowdfunding, mungkin saya sharing terkait dari masalahnya kalau menjadi investasi di saat ini ya bagi bagi investor retail. Ada beberapa produk keuangan yang hanya bisa diakses tuh oleh nasabah-nasabah yang udah terakreditasi atau nasabah-nasabah yang super kaya. Jadi sebagai contoh, dulu sebelum ada crowdfunding, untuk bisa invest kepada aset kelas yang dikategorikan sebagai early stage, sebagai contoh startup, atau mungkin masuk alternative investment atau hedge fund itu harus yang sudah terakreditasi atau yang sudah mempunyai kekayaan tuh atau kita bisa bilang lebih dari $1 juta secara net dan juga sudah punya pengalaman ya. Nah itu yang disebut dengan high net worth individuals atau yang lebih dari $30 juta itu ultra high net worth individuals. Nah, sebelumnya terbatas, jadi hanya sedikit saja pilihan investasi dan ini juga sistemnya. Nah, maka tuh kita sering dengar ya, ada istilah yang kaya makin kaya gitu. Nah, di samping itu, ada juga masalah yang dialami oleh para investor. Sebagai contoh, kita kalau misalnya kita invest di pasar modal itu, kita bisa ngeliat mungkin banyak kita ngeliat contoh untuk mendapatkan return di pasar modal kalau kita reksadana atau kita invest di saham itu untuk dapat 20% itu mungkin karena kepotong dengan masa bearish dan bullish itu mungkin lebih dari setahun ya, mungkin bisa 2-3 tahun karena ada masa fluktuasi seperti itu. Dan juga kalau kita kalau kita trading saham, memang kita sehari kita bisa untung besar, bisa untung 30, bisa untung 50%, tapi biasanya kalau bisa kita trading saham itu apa yang bisa naik 30 bisa bisa turun juga 30 gitu. Jadi mungkin itu yang disebut dengan apa fluktuasi ya, volatilitas tinggi. Nah, memang kalau kita trading itu dengan jangka waktu yang lebih pendek ya, biasanya itu lebih dari bisa lebih di bawah setahun atau juga yang bisa disebut day trading, pagi masuk sore keluar. Tapi kalau berdasar semakin time frame semakin pendek itu semakin spekulatif dan juga memang karena trading itu juga butuh skill khusus ya. Jadi mungkin skillnya tuh bukan hanya seperti baca technical analysis atau baca fundamental, tapi skill pertama dalam trading itu logi. Jadi bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri, jadi itu kita bisa drag along the market gitu loh. Nah, jadi itu butuh special skill. Karena mungkin hanya 5% aja dari skill yang bisa survive dan juga bisa thrive di dalam trading. Nah, yang kedua, masalah kedua itu adalah inflasi. Nah, inflasi kita terakhir saya cek itu ada sekitar 5%. Jadi bagaimana kita kalau kita mau berinvestasi, bagaimana imbal hasil kita itu bisa jauh di atas inflasi. Bisa dua kalinya, mungkin 10% imbal hasilnya, atau bisa jadi 15%. Dan juga kita juga butuh, yang tadi saya bilang ya, tadi kita juga butuh sesuatu yang konsisten. Nah, itu kalau misalnya kita bisa untung 30, bisa rugi juga 30, ya itu nggak konsisten. Jadi kita butuh sesuatu yang konsisten, tapi yang ada di pasar itu tidak selamanya konsisten. Nah, terus suku bunga rendah. Nah, ini juga kita sebagai investor ya, pengennya juga bagaimana kita bisa dapat imbal hasil setinggi mungkin, tapi dengan resiko seminimal mungkin. Nah, itu adalah masalah-masalah yang dialami investor pada umumnya. Nah, sekarang ini ada terobosan baru, perkawinan antara dunia finansial dan juga dunia teknologi, fintech pasar modal. Bagaimana, ini kalau kita lihat sebelah kiri ya, ini ada orang komunitas rame-rame itu bisa berkolaborasi untuk membiayai proyek-proyek yang di sebelah kanan. Bisa proyek pendidikan, kesehatan, energi terbarukan, juga bagaimana sustainable cities. Jadi orang-orang ini bisa bersatu untuk masuk ke proyek yang otomatis bisa sharing resiko. Nah, ini yang menarik gitu. Jadi kalau misalnya sebelumnya kita invest kepada satu proyek, kita menanggung semua resikonya. Tapi kalau misalnya kita bisa masuk ke dalam satu proyek, rame-rame, patungan, urunan, dengan imbal hasil yang sama, gitu. Misalnya kita bisa dapat ekivalen 15% per tahun, tapi kita punya resiko jauh lebih kecil karena kita yang masuk rame-rame. Nah, ini menjadi aset kelas yang menarik. Nah, sinilah menjadi benefitnya apa sih yang menjadi investasi crowdfunding.
Pertama, kalau kita invest di melalui crowdfunding ini ada dua tipe ya. Ada tipe pertama itu adalah tipe saham. Ya, jadi kita membeli sahamnya daripada UMKM. Dan kedua itu adalah kita meminjamkan uang kepada UMKM. Nah, jika kita meminjamkan uang kepada UMKM dengan yang short cycle, kami Danamart memfokus kepada pinjaman yang memiliki proyek underlying invoice. Jadi rata-rata tuh cycle-nya hanya dengan 3 atau 4 bulan itu juga uangnya sudah kembali. Nah, jadi kalau misalnya kita mau invest di bisnis ya, kita mau invest di bisnis itu biasanya komitmen jangka panjang. Jadi kalau dan juga kita mesti melewati berapa tahun dulu sampai kita bisa BEP. Nah, tapi itu juga perjuangan panjang ya. Tapi kalau kita mencoba meminjamkan uang kepada UMKM, saja dengan 3 bulan kita bisa nikmatin hasilnya lebih dengan jangka waktu yang relatif lebih singkat. Nah, itu yang dimaksud dengan short cycle. Nah, yang kedua adalah early stage. Bagaimana kita invest pada perusahaan yang baru-baru mulai nih. Biasanya kalau kita invest pada perusahaan yang misalnya stage-nya masih kecil. Jadi kalau kita ngeliat grafik itu masih panjang pertumbuhan. Jadi kita masuk pasti ujung. Nah, itu yang diharuskan. Jadi kita potensi pertumbuhannya juga bisa kalau masuk saham ya itu juga bisa berlipat-lipat, atau kita masuknya meminjamkan karena dia masih early stage, juga potensi yang kita bisa terima itu bisa lebih besar dibanding dengan company yang sudah mature. Nah, mungkin ini dalam in this case itu mungkin bisa sampai 15-18% per annum karena kita memberikan kepada early stage. Nah, yang ketiga adalah diversifikasi. Nah, tadi karena kita beramai-ramai untuk bisa invest ke dalam project, tadinya kita cuma bisa invest satu project, tapi kalau kita rame-rame, dana kita juga bisa lebih besar lagi karena diversifikasi. Nah, ini menjadi diversifikasi yang menarik. Kita bisa bagi ke dalam multiple project, jadi sehingga kita mendapat diversifikasi yang baik. Otomatis dengan sharing risk, investasi kita relatif cenderung lebih aman. Itu yang disebut jangan kita don't put all the egg into one basket. Nah, yang keempat adalah high return. Karena tadi ini early stage, dan juga karena kita melalui skema teknologi finansial, bahwa dengan esensinya adalah teknologi finansial itu adalah kita memotong middleman, kita memotong intermediary. Jadi kita langsung memberikan kepada UMKM untuk mendanai bisnisnya mereka. Jadi sama seperti dulu konsepnya Uber. Jadi antara driver dengan passenger langsung ya. Jadi nggak potong-potong lagi. Jadi ini maka itu bisa dapat high return. Dan yang terakhir adalah investasi kita melalui security crowdfunding itu tercatat dalam ekosistem pasar modal. Jadi ada bank kustodian, ada KSE, sehingga membuat aliran dana, laporan itu lebih transparan dibanding kita memberikan contoh misalnya let's say kepada kelas yang lain ya, mungkin lembaga keuangan yang lain itu yang kita tidak tahu dananya disalurkan kemana, yang juga berapa besar jumlah pengguna. Nah, di sini karena kita dalam ekosistemnya pasar modal, dan juga kita menggunakan cara mainnya pasar modal, segala sesuatunya menjadi lebih transparan. Kalau kita lihat slide berikutnya, inilah adalah snapshot pertumbuhan industri crowdfunding dari 2018, dan juga ini masih projected sampai 2025 itu masih keep on rising ya. Nah, tapi kalau kita lihat kenapa yang di peta sebelah kanan itu bahwa Indonesia itu sebagai epicenter untuk crowdfunding. Pertama mungkin menurut saya karena ya memang ya kita secara size kita besar banget ya, kita 280 juta, tapi yang menurut saya yang paling relevan itu adalah budaya kita adalah budaya gotong royong. Maka itu kita pernah dinobatkan waktu di 2020 waktu pandemik ya, kita menjadi negara paling sosial seluruh dunia yang suka membantu. Nah, memang budaya bantu-bantu itu gotong royong itu udah ada di Indonesia dari sejak awal ya. Jadi mungkin kalau misalnya misalnya ada salah satu UMKM butuh dana, sebenarnya kita tuh juga secara nggak langsung membantu pemilik UMKM itu untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan, menggerakkan roda ekonomi juga. Nah, jadi memang ada jiwa sosial, kita juga ada benefit sosial dari kita mendanai
project-project UMKM ya. Maka tuh UMKM itu disebut juga sebagai salah satu yang menjadi part of sustainability. Ini total transaksinya juga kita lihat sebelah kiri, juga project itu masih on rising, ini juga seiringan ya. Kalau kita lihat lagi di slide berikutnya, ini adalah data industri dari Juni tahun lalu ya sampai dengan sekarang. Jadi year on year pertumbuhannya tuh jumlah investor bertumbuh 319%. Dan juga yang kedua, peningkatan jumlah pendanaan naik 22%. Ya, kalau kita lihat pertumbuhan SCF ini yang kita lihat grafik kita lihat dari 2018, 2019, 2020, 2021. Ini barat terus naik ya. Jadi masih projected juga masih akan terus naik. Maka itu di sini yang disebut dengan future of investing. Kita masih early banget, masih benar-benar early. OJK mengeluarkan izin ini di akhir Desember 2020 dan proses perizinan itu on average 1,5 sampai dengan 2 tahun. Jadi memang ini masih baru-baru banget dan juga dengan konsep sharing resiko, diversifikasi, imbal hasil lebih tinggi. By the time kita peak ya, mungkin saya masih estimasi kita punya peak masih sekitar 2 sampai 3 tahun lagi. Itu baru bisa menuju kepada adoption rate yang early adopters baru mulai masuk, itu mungkin di 2-3 tahun lagi. Nah, ini masih banyak potensinya. Dengan kebutuhan UMKM kita yang besar, dengan kita juga pertumbuhan ekonomi kita yang selama 5 tahun terakhir juga steady, dan juga nanti kita akan masuk ke Indonesia Emas 2045, dan juga kita juga bonus demografis, ini akan menjadi menarik. Ini akan menjadi the future of investing karena kita bisa berbagi resiko dan juga imbal hasil yang lebih tinggi. Nah, ini kalau saya lihat lagi, ini adalah nah ini saya sharing sedikit terkait instrumen-instrumen investasi yang ada saat ini ya. Jadi yang pertama itu ada ini ada emas ya, deposito, ada reksa obligasi, ada properti, dan ada juga saham. Saya sharing sedikit terkait dari masing-masing karakteristik dari aset kelas ya. Jadi kalau kita yang berbicara emas yang paling populer dari generasi-generasi sebelumnya, ya kelebihannya ya kadang-kadang kelebihannya apa? Kita kalau punya emas, kita lagi butuh dana untuk dicairkan, kita tinggal apa saja ya, tinggal atau kita gadaikan, itu gampang dicairkan. Bisa jadi alat tukar, dan juga ini sebagai populer untuk hedging terhadap inflasi ya, karena selalu bergerak di atas inflasi. Tapi ya memang emas juga butuh storage sendiri ya. Nah, dan juga kadang-kadang masih juga mengurangi harga yang fluktuatif. Nah, kalau deposito memang kita fixed income ya, tapi memang kadang-kadang deposito tuh untuk bisa nge-beat inflasi juga punya challenge tersendiri ya. Kadang itulah kekurangan dari deposito. Nah, kalau kita melihat dari saham ya, tadi seperti saya juga sempat ngomong dari saham, jadi mungkin potensi tinggi, tapi kita juga butuh, kalau kita mau investasi, kita juga butuh memahami bagaimana kita membaca kondisi fundamental suatu perusahaan tersebut, marketnya arahnya mau kemana, dan kita juga butuh ada satu skill mengenai fundamental analisis. Jadi baiknya kita tuh kalau misalnya kita mau membeli bagian dari company tersebut, kita mesti mengerti kemana kita menyalurkan dana kita. Jadi jangan sampai kita menyalurkan karena kata teman baik nih. Nah, teman kita mungkin punya kemampuan analisa, tapi kadang-kadang kita kan juga percaya sama temen ya. Oh ya deh, apalagi juga udah cuan gitu. Ya udah kita ikut aja gitu. Nah, itu yang banyak akhirnya mungkin masing-masing dari kita tuh mempunyai beda analisa yang berbeda-beda. Jadi mungkin itu juga bisa jadi menjadi hasil yang beda-beda. Jadi kita ikut berdasarkan emosi. Nah, itu adalah kalau misalnya kita untuk bisa masuk ke saham ya. Tapi memang saham, kalau kita milih saham yang benar, itu bisa menghasilkan yang bagus ya. Bisa hasil juga bisa bagus. Tapi memang itu juga butuh waktu. Gitu. Kita juga butuh waktu. Memang ada. Jadi baiknya bagaimana kita bisa memilih saham at discount. Jadi sama seperti Warren Buffett ya. Jadi memang sama seperti Lo Ken Hong juga. Jadi kita ngeliatin bagaimana saham-saham itu juga terdiskon tuh waktu itu beli karena
kita di industri investment banking ya, waktu kita juga memberikan due diligence atau kita juga ada suatu perusahaan jika pengen diterbitkan sebagai emiten, itu kita menggunakan harga masa depan. Jadi kita udah rugi duluan kalau kita beli di harga sekarang aja tuh karena dia juga udah dikali 12 gitu. Jadi kita ya uh, udah harga lebih mahal. Sedangkan dalam waktu setahun, 2 tahun ke depan itu kita nggak tahu dunia bisa berubah, inflasi bisa naik, bisa ada perang segala macam. Tapi kita udah beli harga duluan. Jadi mungkin ya emang untung jadi emiten ya karena dia udah diterima, duit udah diterima di duluan. Jadi ada konsep future value sama present value. Nah, tapi kalau menarik, kalau misalnya emiten tersebut itu juga at discount. Nah, inilah yang dilakukan sama Loken Hong. Ini yang dilakukan juga Warren Buffett. Tapi problemnya itu uh, semua orang pengen sesuatu yang lebih cepat ya. Kita aja makan mie aja pengen sesuatu yang instan gitu. Jadi memang kita butuh skill gimana untuk bisa investment saham ini. Kita juga butuh kesabaran. Dan juga kita juga butuh ya uh, kita butuh kesabaran, kita juga butuh ngerti technical analysis, fundamental analysis. Nah, atau yang aset kelas berikutnya adalah reksadana. Nah, ini kita leave it kepada profesional. Oke, dia yang udah punya sertifikat WMI, Wakil Manajer Investasi, mereka yang udah bisa ngelola dengan ada investment rules, jadi kita nggak masuk di aset kelas lebih dari 10%. Nah, itu juga lebih termonitor karena tugasnya fund manager tuh ngitung analisa, ya, tapi memang kita mesti bayar biaya manajemen fee ya. Bagaimana karena dia juga ngelola dana kita masuk juga mesti bayar fee subscribe, kita juga redeem juga dari redeem fee. Nah, tapi memang ya balik lagi kepada kepiawaian dari fund manager tersebut. Memang ada beberapa fund manager yang mungkin dia bisa consistently outperform dari benchmark. Benchmark kita adalah ISG. Jadi misalnya ISG misalnya bisa di 18, dia bisa return bisa 20, atau misalnya ISG turunnya 20, dia bisa nahan lagi di level hanya turunnya 5 itu. Nah, itulah kepiawaian dari apa fund manager. Bagaimana targetnya adalah bisa ngebit dari apa benchmark. Nah, yang terakhir ini contoh ada apa properti ya. Jadi kalau properti memang mungkin butuh jumlah yang besar untuk bisa investasi dan juga secara likuiditas tidak terlalu liquid dibanding aset kelas yang lain ya. Kadang kita butuh. Tapi kalau memang investasi di properti over the years itu akan membubuhkan suatu hasil yang bagus ya. Itu juga bisa berlipat-lipat hasilnya. Nah, next ini adalah masing-masing return dari aset kelas dari emas. Itu kalau kita lihat dalam 1 year itu kenaikannya hampir 7%, deposito di 4-7%. Jadi ilustrasi jika kita mendapatkan uang 1 juta ya, jika kita mendapatkan pada emas itu naik sekitar 7%, deposito itu dapat untung sekitar 70.000 sampai 70.000. Kalau kita di properti itu dapat untung 29.000 di reksadana pasar uang. Ini very very safe ya, tapi memang juga imbalasnya juga mengikuti karena juga safe, juga volatil rendah. Itu untung di 26.000. Reksadana pasar pendapatan tetap, bukan pasar tetap, pendapatan tetap itu kita mendapatkan 49.000. Saham, nah which is tadi kita lihat saham tuh mungkin bisa lebih tinggi ya, tapi kenapa di saham bisa lebih rendah? Nah, cuma 15.000. Nah, inilah yang dimaksud dengan volatilitas. Jadi mungkin ada momennya kapan kita bisa tahu di atas kita bisa redeem, kapan kita bisa tahu di bawah. Ya memang ini nggak ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu ini, semua orang udah nggak ada yang mau kerja lagi, semua udah kita main saham aja. Nah, terus peer to peer, kalau kita invest di digital asset peer to peer itu 8-14%, 80.000 sampai 140.000 di SCF. Ini berdasarkan data industri ya, di 12% sampai 18%. Nah, kalau kita invest di Bitcoin, memang ini masih minus ya. Dan juga kalau di Ethereum itu juga masih minus 180%. Nah, itulah pembagian hasil antara conventional asset class dengan digital asset class. Next, nah ini yang saya berbicara tadi saya sempat sharing terkait company life cycle ya. Jadi ini sama seperti company life cycle itu sama seperti hidupnya manusia gitu.
kita baru lahir, kita merangkak, belajar jalan, remaja, dewasa, terus juga decline. Nah, eh, karena sama seperti orang, kadang-kadang ya company ini juga sama seperti orang gitu kelakuannya. Kadang-kadang yang tua mau berasa muda, yang muda mau cepat tua gitu ya. Ya inilah, jadi kadang-kadang ini yang suka jadi menarik ya. Jadi contoh yang udah mature ini dia merasa dia masih muda, dia masih bisa lincah, masih bisa ngapa-ngapain, tapi ternyata dia juga udah mature, marketnya juga udah limited, dan juga mereka harus reinvent. Nah begitu juga yang yang masih muda, kadang-kadang berasa juga sudah tua lah gitu, sudah bisa nih, saya juga udah cukup lah, dia udah, maka tuh dia suka ngambil investasi yang terlalu agresif gitu. Oh saya mau expert ke sana, saya mau sana gitu ya, jadi saya merasa berani. Nah itu yang disebut juga remaja ya, dan juga mungkin namanya ABG gitu ya, mungkin dia banyak bikin keputusan yang ya udah begitu, namanya juga ABG ya gitu. Jadi ini sama seperti manusia gitu, jadi kadang suka balik-balik. Nah, di sini ada company life cycle. Jadi company itu berdasarkan survei dalam waktu 2 tahun itu masuk ke value update. Karena begitu company launch itu, itulah challenge terbesar ya. Dia akan minus dulu sampai dia bisa masuk tadi ke break even point, baru dia bisa growth. Nah, di sini tapi tipe-tipe pendanaan juga beda-beda. Jadi begitu launch itu yang lebih berani ngambil risiko besar itu adalah family and friends karena sudah ada trust-nya, dan juga angel investor. Nah, kenapa orang berani masuk di level ini? Bayangin, kalau kita berani masuk di level ini, kalau misalnya company-nya berhasil, kita masuk dari paling ujung sampai all the way up, sampai dia mature, sampai dia decline lagi. Nah, begitu juga di growth, kita masuk dari awal, perjalanan masih panjang. Nah, kalau kita masuk di maturity, sama seperti kita main saham ya, let's say, itu sebenarnya udah agak-agak sisa sih sebenarnya. Jadi kalau kita melihat price earning ratio ya, jadi kita kalau nggak PE ratio rata-rata tuh mungkin sekitar 18 kali. Jadi kita kalau misalnya kita invest, kita butuh balik modal itu mungkin bisa bisa 18 tahun baru bisa balik modal. Nah, yang menarik, saya pernah dengar Mixway, mungkin teman-teman lebih familiar sama Mixway ya. Mixway katanya itu waktu di awal-awal, BEP-nya itu dalam waktu 4 bulan. Nah, yang terakhir sekarang ini, kayak yang sekarang mungkin di Jakarta udah agak penuh ya, tapi di luar kota tuh masih bisa balik modal 8 sampai dengan 1 tahun. Nah, itulah jadi masuk kalau kita masuk di stage yang early stage, itu potensi masih panjang, dan juga mungkin kalau kita udah sampai ke level maturity itu sebenarnya ya baiknya kita main lebih, kalau kita bisa bisa spekulatif ya udah kita spekulatif lah, karena kalau kita ngarepin dividen itu juga susah. Jadi yang paling kita bisa harapin adalah ini capital gain, karena kalau misalnya kita mengambil dividen tuh paling cuma misalnya mungkin persentasenya mungkin bisa juga di bawah 10% kepemilikan kita, juga mungkin 0, sekian persen gitu lah. Jadi kayak saya juga dapat tadi pembagian dari Indofood ya, tadi dikasih report gitu. Sebenarnya saya juga megang saham Indofood ya, ya ya kecil sekali dividennya gitu loh. Jadi memang biasa yang saya harapin lah, saya berharap itu bisa dapat capital gain. Nah, ini adalah sharing terkait company life cycle. Jadi masing-masing stage juga ada tipe-tipe investor yang beda. Kalau growth itu ada bisa masuk kita seperti crowdfunding, venture capital, private equity, maturity udah masuk ke pasar, atau juga bisa masuk lagi kalau decline nih biasa nih permainannya PE, private equity, bagaimana dia beli at mulai diskon, dipermak lagi, di-innovate baru lagi, ganti manajemen supaya dia masih bisa grab new market. Basically mereka mempercantik atau ada yang merubah dari sisi bisnis model. Nah, ini relevansinya bagaimana tadi yang saya sempat sharing, kenapa sih kita bisa high return ya. Jadi contoh ini ada supply chain di pasar modal. Start dari issuer, kalau dia mau nerbitin surat utang, dia mesti nerbitin sekuritas. Dari sekuritas dikelola manajer investasi yang tadi saya bilang ada fee 2,5% ya. Terus dijual oleh agen penjual, itu bisa jual perbankan, financial advisor, itu juga ada fee juga sekitar 2%. Sampai investor, jadi mungkin dari issuer 10%, dari issuer 15% bayarnya, sampai di investor mungkin cuma terima 10%. Nah, ya ini setiap masing-masing kita semua juga masing-masing pihak juga ngambil cuan ya, dipotong. Tapi kalau dengan SCF,
sama seperti konsepnya seperti Uber. Jadi dari issuer berapa dipotong oleh biaya administrasi, sisanya semua dapat dari investor. Nah, inilah yang kita mendapatkan potensi keuntungan yang lebih besar karena kita motong mata rantai, kita langsung dari issuer kita kasih kepada investor. Direct investing tanpa intermediary, jadi return-nya bisa lebih tinggi. Nah, ini sharing terkait regulasi ya, regulasi untuk menjadi pemain securities trading platform sama seperti Dana itu harus memiliki harus ikut regulasi. Pertama punya izin OJK, kedua harus terdaftar sebagai PSI Kominfo, ketiga memiliki bank kustodian. Yang keempat harus memiliki sumber daya itu yang bersertifikasi di bidang IT dan analisa keuangan, dan juga harus terdaftar dan juga bekerjasama dengan KSEI untuk penyimpanan efek, dan juga menggunakan biro kredit. In this case kami menggunakan Petindo dan juga harus tersertifikasi dengan ISO 27001. Ini terkait data security. Jadi ini kita ada regulation barrier ya. Jadi nggak serta-merta jika kita suka dengan di industri ini kita bisa langsung beroperasional dan juga untuk menjalankan bisnis ini, karena OJK sebagai regulator itu tugas utamanya adalah menjaga stabilitas. Nah, bagaimana regulator bisa menjaga stabilitas keuangan ya dengan memberikan investor protection. Nah, ini adalah semua regulasi ini adalah semua menguntungkan kepada investor. Contoh, penyelenggara itu harus OJK ya, karena kami dimonitor oleh OJK. Kami submit laporan tengah tahunan kepada OJK. Jadi kita nggak boleh melenceng. Dan perdata di Kominfo, jadi kita juga dianalisa oleh Kominfo sesuai nggak sistem kita pakai, DRC-nya di mana, servernya di mana, bank kustodian, karena rekening yang kita pakai, rekening operasional dan juga rekening yang dipakai untuk menyalurkan itu harus terpisah. Memiliki SDM bersertifikasi IT dan analisa keuangan. Jadi kita juga sebelum kita memberikan pinjaman atau kita pendanaan kepada startup, ya ini mesti benar-benar kita analisa. Jadi analisa keuangan kita tuh harus memiliki sertifikasi analisa efek. Jadi nggak sembarangan gitu kan kita memberikan kredit rating bahwa sebenarnya kalau nggak layak kredit ya kita bilang nggak layak kredit. Nah, dengan KSEI juga membantu kita untuk melakukan due diligence. Jadi submit, kita juga verify bahwa ini benar company yang ada dan juga memang cocok untuk bisa terdaftar di ekuosistem pasar modal. Menggunakan Pevindo sebagai biro kredit. Jadi kalau misalnya memang UMKM atau startup tersebut sudah memiliki kredit history yang jelek, ya otomatis kita sudah tahu di awal dan juga bisa kita blok. Dan terakhir adalah ISO 27001 itu data security. Jadi kita memberikan kenyamanan kepada para investor agar datanya mereka itu tidak disalahgunakan. Jadi ini semua untuk investor benefit ya. Dan ini juga untuk investor benefit lagi. Jadi jika kita mendanai lalu melakukan dana mak kepada UMKM, mereka berkewajiban para issuer itu menyampaikan laporan operasional dan keuangan. Dan juga kita dengan investor itu harus punya escrow account. Tadi saya bilang ya dengan bank kustodian bahwa kita memiliki rekening terpisah. Yang ketiga, setelah kita menyerahkan dana dan penerbit itu UMKM itu wajib menyerahkan efek atau surat berharga itu maksimal T+2. Dan juga nanti surat berharganya itu yang akan dititipkan kepada KSEI melalui bank kustodian yang akan masuk ke rekening efek. Nah, pemodal juga mendapat laporan ya. Jadi ini beli efek apa aja, nanti dia akan mendapat report dari bank kustodian. Dan setelah itu terdapat batasan pemberian efek. Jadi kita nggak bisa sembarangan karena kita juga sharing risk ya. Jadi regulator juga menganjurkan bahwa kita juga dibatasi penempatan dana. Jadi kalau misalnya terjadi risiko, potensi kerugian kita juga sudah terbatas. Dan kita juga yang berikutnya adalah penerbit harus memiliki proyek sebagai underlying. Jadi kita tidak bisa memberikan serta-merta ada UMKM tidak punya proyek mau untuk modal kerja, tapi modal kerjanya nggak jelas apa. Kita harus ada proyeknya, harus jelas dulu dan proyeknya harus kita bisa verifikasi. Nah setelah kita bisa verifikasi baru kita bisa danai. Nah
Terus juga harus penerbit itu UMKM harus bisa menyampaikan rencana penggunaan dana, terus realisasi dananya, dan perkembangan dananya, apa perkembangan proyeknya sampai di mana. Nah ini jadi kita bantu monitor. Jadi on behalf of us investor, kita yang membantu untuk mengadministrasi dan memonitor. Dan juga kami membatasi secara regulasi untuk penggalangan dana hanya sebesar 10 miliar. Dan penerbit yang menggunakan underlying sebagai pinjaman itu harus memiliki jaminan sebesar 125%, lebih besar daripada nilai pinjamannya, dan juga maksimal jatuh tempo sampai dengan 2 tahun. Nah, kita masuk kepada Danamart. Danamart itu adalah seperti crowdfunding. So far, kami yang pertama berfokus kepada ESG. Oke. Nah, mungkin saya akan melihat bersama waktu ya. Mungkin saya akan sharing terkait langsung kepada sedikit tentang sustainable finance. Oke. Ini adalah produk Danamart. Jadi jadi kita ada melakukan efek bersifat ekuitas, pendanaan melalui penjualan saham, efek bersifat utang, pendanaan kita memberikan pinjaman, dan juga terakhir efek bersifat syariah. Nah, inilah cara kerjanya Danamart. Jadi basically kami sebagai marketplace yang mengconnect antara issuer dengan juga investor, yang semua tercatat melalui administrasi oleh KSE, dan juga kita menitipkan surat berharga kita kepada KSE untuk di-hold sebagai diadministrasikan. Nah, ini adalah resiko dan mitigasi resikonya. Jadi pertama kita juga cek, kalau kita memberikan pinjaman bahwa status kolektabilitasnya lancar, PI checking atau SLIC ya, harus sudah memiliki profit, trackingnya juga lancar, kita juga melakukan silent survey, dan juga kita project-project yang kita dana itu harus mempunyai bohir yang besar, contoh perusahaan TBK, perusahaan multinasional. Nah, tenornya juga seperti yang saya bilang sebelumnya, 2-6 bulan, benar-benar short cycle, dan juga ada interest coverage ratio 2 kali. Jadi bagaimana UMKM ini kemampuan dia untuk membayar bunga pinjaman harus mencukupi, dan juga kita menggunakan rasio-rasio keuangan lainnya seperti rasio utang yang dia berapa, rasio terhadap kewajiban dan juga asetnya berapa, dan juga kita melihat operating cash flow, bagaimana untuk bisa yang kita rasa adalah liquidity bagaimana seberapa liquid perusahaan ini untuk membayar kewajibannya dalam waktu jangka pendek. Dan juga kami melakukan juga legal due diligence. Jadi kalau misalnya kita secara legal ada perizinan yang kurang lengkap atau misalnya ada yang sudah expired, nah itu juga kita akan take note. Dan juga ini akan kita analisa melalui advanced AI. Jadi kami menggunakan bantuan dari artificial intelligence untuk melakukan scoring terhadap alternatif data. Kalau kita melihat ada main data seperti data-data bill checking ya, dan kami menggunakan alternatif data seperti data-data telco, yang internet history. Jadi bagaimana kita bisa menjaga keamanan juga secara karakter, dan juga kita bisa nge-grab new market dengan alternatif data. Nah, ini resiko dan mitigasi untuk yang berbasis saham ya. Jadi kalau kita masuk lagi, sudah memiliki pendapatan, memiliki pangsa pasar yang luas, punya track record dari good management team, memiliki value proposition yang jelas, produk atau service-nya ya, dan juga ada potensi exit yang jelas, dan juga sudah lolos dari advance AI. Nah, ini sama lagi kepada company life cycle. Nah, ini adalah yang post revenue ya. Jadi kita ngeliat dari sini EB. Jadi setelah dia lewat dari value of debt, ini sudah masuk masih di value of debt, tapi sudah dari keluar di posisi ini sudah mengarah naik dan sudah mempunyai revenue. Dari sini kita masuk. Dan on top of that itu kita juga mempunyai ESG scoring. Nah, di sini ada investment strategi, bagaimana tadi saya bilang ya, dengan diversifikasi kita membagi untuk investasi hanya 5 atau 10% dari apa nominal, supaya jika terjadi kerugian, kita juga di cap, nggak lebih dari 5 atau 10%. Oke.
Ya, ini terakhir udah masuk kepada penutup. Mungkin karena keterbatasan waktu, saya di sini juga memperkenalkan, thank you juga ada Cindra ya, di sini juga saya juga dibantu oleh ada apa Bu Eka sebagai CGO Danamat. Mungkin saya persilakan bagi teman-teman jika ada yang mau bertanya, saya persilakan. Terima kasih sebelumnya atas atensinya. Oke, terima kasih Pak Patrick. Ini tadi beberapa udah ada yang tanya di kolom komentar dan udah dibalas nih sama Bu Eka. Mungkin barangkali teman-teman kalau yang pengen dijawab langsung sama Bu Eka terus pengen diulangin juga nggak masalah nih. Atau ada yang kurang jelas juga nggak masalah. Atau mungkin ada yang belum terjawab pertanyaannya bisa langsung open mic aja. Mungkin teman-teman yang belum kejawab atau ada yang mau bertanya lagi kira-kira. Oke, Andri. Oke, silahkan langsung open mic aja, Mas Andri. Assalamualaikum, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Andri dari Bandung. Mungkin pertanyaan saya terakhir di kolom komentar itu, kalau perusahaan Danamart sendiri itu penghasilannya dari apa? Misalnya dari apa, konsultan keuangan atau investasi atau apa gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih, Mas Andri. Oke, ada yang mau bertanya lagi mungkin selain Mas Andri? Saya tampung dulu. Atau mau langsung dijawab mungkin Bu Eka atau Pak Patrick? Terima kasih. Mungkin Bapak mau jawab, Pak? Tidak apa-apa, silakan. Oh Aman. ya, oke, makasih banget Kak Andri atas pertanyaan yang diberikan. Mungkin tadi saya jawab, cuman saya pikir tadi pertanyaannya agak miss. Kalau live gini mungkin lebih jelas sih ya Kak ya. Kalau Danamat sendiri sebenarnya sebagai penyelenggara Kak. Jadi ya penghasilan utama kita apa? Kalau penyelenggara pastinya ada biaya-biaya yang kita kenakan ke penerbit ya biasanya di awal gitu. Biasa biaya transaksi. Contohnya nih kalau misalnya Kak Andri biasa beli obligasi atau mungkin beli saham gitu ya Kak di Ajaib gitu ya atau di Peluang gitu beli saham-saham gitu. Nah, itu biasanya kalau misalnya Kakak jual kembali sahamnya dalam harga 1.000. Nah, itu ketika dikalikan jumlah lembar sahamnya yang Kakak terima uangnya tuh nggak akan 1.000 persis, pasti ada potongan fee-nya. Nah, seperti itu juga ketika penerbit. Penerbit ini peminjam ya Kak, istilahnya mereka yang memiliki proyek lalu kita biayai melalui investor-investor di sini. Nah, pastinya ketika kita cairkan itu akan ada biaya yang mereka bayarkan. Biaya itu apakah untuk dana mart saja? Tidak. Karena kan untuk transparansi kami kepada para investor, biasanya kami menggunakan bank custodian, kami juga menggunakan KSEI. Nah, kami mendistribusikan juga surat-surat berharga tadi ya, yang mungkin Kak Andri dan calon investor di sini ikut mendanai. Nah, itulah biaya-biaya ini yang sudah dipotong dari penerbitan, itu nanti akan di-share kepada siapa ya? Kepada semua pelaku pasarnya, seperti itu mungkin Kak Andri. Jadi kalau misalnya kita kalikan itu nominalnya kalau untuk investor sendiri sebenarnya tidak terlalu besar. Biasanya ke penerbit karena ada biaya-biaya yang muncul juga di penerbit. Seperti itu ya Kak. Jadi contoh gampangnya ya kalau Kakak beli saham itulah contoh gampangnya mungkin. Oke, thank you. Oke, makasih Bu Eka atas jawabannya. Mungkin udah cukup menjawab ya, Mas Andri. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Bang Jordanil nih. Ini mau tanya langsung kah atau mau dibacain Mas? Atau Bang nih, saya takut salah manggil. Oke, oke, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Ma'ruf. Mungkin saya duluin Pak Ma'ruf ya. Mungkin yang mau langsung nanti saya bacakan buat Bang Jordan nih. Silakan mungkin Pak Ma'ruf. Saya takut salah manggil nih. Ya, terima kasih Kak. Selamat malam semuanya. Mohon maaf agak telat masuk, ada kegiatan. Pertanyaan saya yang pertama, ini kan dana mati seperti penghubung ya. Kalau
kalau di film Korea itu ada sandbox gitu ya, mempertemukan investor dengan pengusaha gitu. Nah, kalau kita UMKM itu berarti jatuhnya harus berbadan hukum ya, masuk ke level CP atau PT gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa sih harga saham yang bisa dibeli gitu oleh para investor pemula gitu. Terima kasih. Itu aja pertanyaannya, Kak. Oke, terima kasih Pak Maruf. Mungkin dari Bu Eka mau menjawab. Oke, thank you Cindra, Pak Maruf, thank you juga informasinya. Kalau untuk penerbit sendiri itu pastinya harus berbadan usaha, tidak bisa perorangan Pak, karena kan mirip-mirip dengan ketika kita di pasar modal juga seperti itu, badan usaha. Jadi kalau untuk perorangan ya kalau emang ada pelaku usaha UMKM gitu ya, bisa mulai bikin PT atau sebagai penerbit. Nah, lalu berapa sih kalau misalnya Pak Maruf mau ikut menjadi investor di Danamat? Sebenarnya dimulai dari 100.000 per kali nabung gitu lah ya Pak. Gambarannya kan kita invest gitu, sebenarnya kita nabung dikit-dikit biar jadi bukit gitu. Nah, lalu nilai sahamnya berapa sih sebenarnya? Sebenarnya satu lembar kita patok 1.000. Cuman memang kalau 1.000 juga kita nabung ya kayaknya agak lama ya Pak untuk bisa mendapatkan investasi yang cukup lumayan gitu ya. Tadi ada juga ditanya sama Pak Rahmat sama Kang Rahmat gitu ya. Nah, seperti itu Pak Maruf. Jadi mulainya dari 1.000 sih. Cuman ya emang per kali transaksinya ada minimalnya 100.000 kalau di Danamat sendiri. Jadi kalau 100.000 dibagi 1.000 itu berarti kita ada 100 lembar saham sekali kita transaksi. Ini untuk yang berkaitan dengan EB tadi ya, efek bersifat equity. Jadi kayak ada UMKM menerbitkan sahamnya lalu dibeli oleh investor-investor. Nah, nyambung ini ke Kak Jordaniel mungkin yang terkait investasi obligasi itu maksudnya seperti apa. Nah, kalau misalnya di dana sendiri Kak, itu biasanya kalau obligasi itu tadi ada dijelaskan Pak Patrick juga terkait EBU, efek bersifat utang gitu ya. Nah, kalau obligasi ini based on project, misalnya nih perusahaan A dia karena ESG lalu membantu membuat dapat project untuk membuat aliran air bersih gitu ya di suatu desa misalnya seperti itu dari pemerintah kah ataukah dari mungkin perusahaan-perusahaan besar yang berdomisili di tempat itu gitu. Contohnya yang sering kita dengar mungkin Danone ya. Danone itu kan dia ngambil air dari alam dan dia menyediakan mungkin infrastruktur sarana prasarana umum bagi daerah sekitar. Nah, misalnya dapat proyek ini perusahaan PTA ini. Nah, lalu dia butuh pendanaan untuk mulai bekerja atau misalnya sudah bekerja tinggal menagih tapi dapat proyek lain lagi. Nah, perusahaan ini akan menerbitkan surat hutang, Pak. Atas dasar apa? Nggak bisa dong kalau hutang lalu kita biayai gitu tanpa kita tahu proyeknya. Proyek inilah nantinya akan diverifikasi oleh Danamat, akan dianalisa oleh Danamat. Nah, lalu kalau memang proyek ini layak untuk didanai, nah maka Danamat akan menerbitkan di platformnya dan investor-investor bisa ikut berpartisipasi dalam proyek ini. Jadi seperti yang tadi Pak Patrick jelaskan bahwa selain kita membantu UMKM supaya bisa lebih berkembang gitu ya, karena kalau satu perusahaan berkembang pasti dia akan memberi dampak kepada sekitarnya. Kita juga berfokus pada ESG tadi. Oh, ada lingkungan loh, ada air bersih bagi penduduk. Artinya kan people-nya, orang-orang sekitarnya merasakan share value dari perusahaan itu, manfaat dari perusahaan itu berada di daerah itu. Mungkin obligasi, jadi perusahaan PTA ini Kak menerbitkan surat hutang atas dasar proyek yang dia jalankan. Jadi apakah kalau nggak ada proyek gimana? Nggak bisa. Jadi uang yang diinvestasikan oleh Bapak Ibu di sini sudah dipastikan harus ada proyek realnya yang berdampak. Mungkin itu ya
Kak, semoga cukup menjawab ini tadi Kak Jordan. Iya, Oke, terima kasih baik, Bu. terima terima kasih. Salam silaturahmi. Iya, Kang Rahmat, salam. Oke, semoga cukup menjawab ya untuk Kang Ma'ruf sama Bang Jordan nih. Mungkin Bapak Ibu mau ada yang bertanya lagi? Kita masih ada waktu 1 menit nih, barangkali ada yang ingin bertanya lagi. Oke, atau izin saya sambil share screen. Oke, sebentar. It's 20 hours. Oke, saya izin sambil share screen. Nantinya oh ada Pak Ma'ruf mau bertanya lagi ya Pak? Oke, ini karena ada yang bertanya lagi sih. Silakan mungkin Pak Ma'ruf karena itu raise hand lagi nih. Silakan Pak Ma'ruf. Oh, maaf enggak, itu kepencet aja. Oh, Saya oke. mau ucapin terima kasih. Oke, Sangat oke. menjawab. Oke, ini ada terima kasih Kang Ma'ruf. Ini ada dari Kak Nur Andini. Izin tanya Kak, apakah transaksi Danamat dapat juga dilakukan di aplikasi atau hanya website? Terima kasih. Mungkin ini Pak Patrick atau Bu Eka bisa menjawab terkait pertanyaan ini. Bapak mungkin, Cin? Oke, mungkin Pak Patrick terkait apakah di Danamat dapat juga dilakukan di aplikasi atau hanya website? Pertanyaan dari Kak Nur Andini nih. Halo, selamat malam. Ya, saat ini kami menggunakan web app. Jadi kalau misalnya transaksi jadi web based, tapi juga sedang tampilan dengan app. Nah, untuk app ini kami sedang menuju pendaftaran di Play Store dan juga approval dari OJK. Tapi memang feature-featurenya nih kita expect kira-kira dalam waktu 3 bulan sudah bisa kita launch. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Patrick. Semoga cukup menjawab ya Kak Andini. Mungkin barangkali teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut karena di sini waktunya terbatas, Bapak Ibu atau teman-teman bisa langsung hubungi aja kontak personalnya Danamat, entah itu lewat sosial media, entah itu lewat website atau lewat email dan lain-lain, atau bisa juga nanti Bapak Ibu kontak chat sebentar, saya kasih. Mau ada yang ditanyakan lebih lanjut nanti bisa kontak chat saya juga. Ini mungkin sekilas saya mau sharing. Jadi nanti Bapak Ibu berinvestasi di Danamat akan mendapat sertifikat sertifikat efek. Ini sebenarnya lebih ke kayak tanda sudah berkolaborasi sih, tanda sudah investasi, dan nantinya Bapak Ibu juga bisa melihat efek Bapak Ibu yang sudah diinvestasikan itu di akun SPEK Bapak Ibu masing-masing. Mungkin kalau yang belum tahu apa itu SPEK, untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang biasanya investasi di pasar modal, itu nantinya untuk kepemilikan efek atau investasinya bisa dilihat di dalam aplikasinya Keseh. Jadi keseluruhan efek bisa dilihat di situ. Salah satunya dari Danamat pun untuk investasinya juga akan tercatat pada Keseh. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini karena waktunya udah lebih dari 3 menit, izin saya mau foto sebentar sebelum kita mengakhiri mungkin. Oke, sebentar. Bapak Ibu kalau misalkan ada yang bisa open cam, silahkan open cam. Saya izin foto. Oke, nah ini Bang Jordanin baru kelihatan nih muka-mukanya nih. Tadi nggak kelihatan nih. Nah, Bang Rahmat Bainur juga baru kelihatan nih. Oke, izin screenshot ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, udah di screenshot. Mungkin Bapak Ibu nanti untuk sertifikat dan lain-lain akan dikirim lewat email. Harusnya tadi Bapak Ibu udah isi pendaftaran. Oke, mungkin akhir kata dari saya. Terima kasih atas waktunya. Jika ada salah kata dari Danamat,
Saya mohon maaf mewakili tim dan amat semua. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Selamat malam, Pak Maru. Selamat Pak malam, Selamat terima kasih malam Pak semuanya. Putri. Terima kasih, Bang Eko. Terima kasih. Selamat malam, Kak Rahmat. Terima kasih.